Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sarmila dengan NIM 2024 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Usmuluddin. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang realita media sosial dalam kehidupan cyber society. Penjelasan ini saya rangkum dari materi jurnal yang membahas bagaimana media sosial membentuk cara hidup masyarakat modern. Jadi saat ini kita hidup di era digital yang dimana hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita pasti menggunakan yang namanya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, atau bahkan YouTube. Nah, fenomena ini disebut sebagai cyber society, yaitu masyarakat yang interaksinya banyak berlangsung di dunia maya. Di ruang digital ini, batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Semua bisa dilakukan hanya melalui layar. Media sosial menjadi pusat aktivitas manusia modern. Bukan hanya untuk berbagi foto atau mengobrol, tetapi juga menjadi tempat membangun identitas, memperluas relasi, dan mengekspresikan diri. Jadi media sosial ini memiliki beberapa fungsi yang terpenting, yaitu yang pertama ada identitas, yang dimana penggunanya itu bisa menunjukkan jati diri mereka melalui konten, foto, bio, dan juga aktivitas online lainnya. Kemudian yang kedua ada percakapan, yang dimana media sosial ini bisa memberikan komunikasi dua arah yang terjadi kapan saja secara cepat. Kemudian yang ketiga ada berbagi, yang dimana pengguna ini dapat mengunggah foto, video, dan berbagai informasi lainnya. Kemudian yang keempat ada kehadiran, yang dimana kita tetap merasa terhubung meskipun kita tidak bertemu langsung. Yang kelima ada hubungan, yang dimana media sosial ini membantu membangun relasi yang lebih luas. Kemudian yang keenam yaitu penilaian terhadap seseorang bisa terbentuk dengan jejak digitalnya. Ini yang disebut dengan reputasi. Kemudian yang terakhir ada komunitas, yang dimana komunitas ini bisa membentuk minat seseorang atau hobi berdasarkan tujuan tertentu. Jadi fungsi-fungsi ini menjadikan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia modern. Adapun realita maya dengan realita nyata. Jadi media sosial itu menciptakan realita baru yang sering berbeda dengan realita yang ada di dunia nyata. Di dunia nyata, seseorang bisa saja hidup sederhana, tetapi ketika kita melihat sosial media mereka bisa saja terlihat glamor dan juga sempurna. Banyak orang yang hanya menampilkan sisi terbaiknya di media sosial, sehingga realita yang muncul itu bersifat simbolik. Karena itu, banyak sekali masyarakat lebih mempercayai apa yang mereka lihat di media sosial daripada fakta yang sebenarnya. Bahkan media sosial itu memungkinkan identitas palsu, manipulasi kehidupan, dan juga penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi fenomena ini disebut sebagai pergeseran realita, yang dimana batas antara dunia maya dan dunia nyata semakin kabur. Jadi di dalam bermedia sosial tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif ketika menggunakannya. Nah, adapun dampak positif yaitu bisa mengakses informasi secara cepat, mendorong kreativitas melalui konten digital, memperkuat komunikasi jarak jauh, mendukung pendidikan dan juga dakwah di media sosial. Nah, jika konsepan ini digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Adapun sisi negatif dari media sosial adalah kecanduan dan ketergantungan ketika menggunakannya. Penyebaran hoaks dan informasi palsu bisa sangat memengaruhi orang yang menggunakan media sosial. Dan juga sisi negatif media sosial itu kita selalu ditekan untuk menjadi sempurna. Bisa memunculkan konflik, cyberbullying, dan kesalahpahaman lainnya. Karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih kritis dan tidak mudah percaya atas informasi yang ada di media sosial. Jadi, kesimpulannya adalah media sosial itu adalah bagian yang paling penting dari cyber society, yang dimana ia bisa membawa manfaat yang besar ketika kita bijak dalam menggunakannya, dan juga bisa membawa dampak buruk ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Jadi yang terpenting adalah kita memiliki akses literasi digital, yaitu kemampuan memahami,
menilai, dan menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak terjebak dengan realitas semu yang diciptakan oleh media sosial itu sendiri. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.